year on year, growth rate, waiver, SQL, interview question. Asumsikan kita diberi tabel seperti yang di bawah, user transaction, yang memuat informasi tentang transaksi user untuk beberapa produk. Tulis query untuk memperoleh year on year growth rate, laju pertumbuhan dari tahun ke tahun, untuk total spending untuk setiap produk dan juga tiap tahun. Output tahun dalam urut naik di partisi, itu kan dikelompokkan berdasarkan produk ID, current year spend, spending tahun sebelumnya, dan juga year on year growth rate. Dibulatkan hingga 2 desimal di belakang koma. Oke, ini kita punya user transactions, hanya satu tabel. Lalu outputnya seperti ini ya, ada year, ada tahun, ada produk, ID, ada spending tahun tersebut, lalu spending di tahun sebelumnya, dan juga laju pertumbuhan dari tahun ke tahun, kayak gitu. Kalau kita lihat sekilas ya dari example output, kita bisa buat nih 3 kolom pertama tuh ya. Kita bisa ngebayangin dia tuh cukup group by ya. Jadi sum dari spending dikelompokkan berdasarkan tahun yang diambil dari transaction date, dan juga dibagi berdasarkan produk ID kayak gitu. Oke, kita bikin 3 kolom pertama dulu. Mari kita lihat. Oke, sekarang ini kita ganti dulu ya. Sumnya ganti jadi current year spend. Seperti itu. Kita urutkan biar bacanya enak ya. Untuk produk ID 1, dia salesnya tuh dari 1.500 terus ke 1.000, terus ke pada 2021 dia naik lagi ke 1.200, terus naik lagi ke 2.100 kayak gitu. Nah, tugas kita sekarang selanjutnya adalah menambahkan kolom ini dengan previous year spend kayak gitu. Kalau kita lihat ya di sini nih, misalkan tahun 2019 ya, karena tidak punya spending tahun sebelumnya 2018 kan nggak ada, berarti dia 0. Terus untuk 2020 previous spendingnya berarti kan previous spending di tahun 2019 ya, dimana dia tuh 1.500 kayak gitu. Kita akan bikin ini mudah, kita bakal bikin menggunakan rumus lag, tapi kita bikin CTI dulu biar mudah. Pertama, kita panggil semua kolom di tabel spending ya. Lalu kita menambahkan previous year spend. Dia kan merupakan ini ya, leg dari current year spend
Leg-nya 1. Nah, kita bagi over. Nah, partisinya adalah produk ID. Lalu diurutkan berdasarkan tahunnya. Year. Sebagai previous year spend. Dari spending kita urutkan dulu. Dari produk ID dan juga year. Oke, kita lihat udah betul apa belum. Oh, courier spend. Nah, run. Sip, sesuai ya. Spending di tahun 2019 dia 0, previousnya 0 karena memang kita nggak punya nih spending di tahun 2018. Terus spending di tahun 2020 adalah previous di tahun 2020 adalah spending di tahun 2019 dan seterusnya gitu kan. Kita lihat juga di sini saat produknya berganti tuh ya, dia setting ke 0 lagi karena apa? Karena untuk produk ID 234412 tuh ya, dia kan minimalnya kan di 2019. Dia nggak punya data di tahun di tahun sebelumnya 18, makanya dia tuh 0 dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada pergeseran 1 tahun kayak gitu kan, seolah-olah dia digeser. Oke, solve untuk previous year spend. Sekarang PR kita selanjutnya adalah year on year rate, kan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan kan kita hitungnya tinggal ini ya, kita mengurangi spending sekarang dikurangi spending tahun sebelumnya dulu, terus dibagi spending tahun sebelumnya, lebih kayak gitu. Berarti kan coba kita hitung dulu ya, misalkan year spend kita kurangi dengan ini previous year spend yang dimana adalah ini ya, like kayak gini ya teman-teman. C kurangi ini ya, lalu dibagi dengan ini juga, like juga dengan previous year spend kayak gitu. Oke, kita lihat. Oke, dapat ya teman-teman. Cuma PR kita selanjutnya adalah ini kita ganti nama dulu jadi year on year rate. Terus ini kita ubah ke persentase ya teman-teman, dikali 10 terus dibulatkan hingga 2 desimal kayak gitu ya. Kita bulatkan dulu round, terus dikali 100. Yep. Apakah mirip ya? Mirip, coba ya. Udah betul apa belum? Nice and solve. Query lengkap ada di kolom komentar. Terima kasih.